Saya Nur Utami Maulida Elfandi, nomor absen 29. Saya dari kelas 1151. Saya akan mempresentasikan tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pertama kita akan membahas tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Hal yang dimiliki oleh sel tumbuhan tetapi tidak dimiliki oleh sel hewan antara lain kloroplas, vakuola, dan dinding sel. Kemudian, hal yang dimiliki oleh sel hewan tetapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan antara lain lisosom dan sentriol. Di dalam sel tumbuhan terdapat beberapa bagian dan fungsinya. Yang pertama yaitu vakuola. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Yang kedua yaitu kloroplas. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Kemudian ada membran plasma. Fungsinya sebagai alat transportasi sel. Kemudian terdapat dinding sel sebagai pelindung pembatas sel dan ribosom sebagai sintesis protein. Kemudian yang selanjutnya adalah nukleus. Nukleus berfungsi sebagai tempat pengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus terdapat selaput membran, kromatin, dan nukleolus. Kemudian ada mitokondria, fungsinya sebagai respirasi sel, dan badan Golgi fungsinya sebagai sekresi sel. Bagian yang kesembilan adalah retikulum endoplasma halus. Fungsinya sebagai sintesis lipid fosfolipid, dan retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai tempat melekatnya ribosom. Kita beralih pada sel hewan. Di dalam sel hewan juga terdapat beberapa bagian sel dan fungsinya. Yang pertama ada nukleus. Seperti yang dijelaskan pada sel tumbuhan tadi, nukleus berfungsi sebagai pengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus terdapat yang pertama selaput membran, yang kedua kromatin, dan yang ketiga adalah nukleolus. Kemudian ada aparatus Golgi atau yang biasa disebut dengan badan Golgi, berfungsi sebagai tempat sekresi sel. Lalu yang selanjutnya ada sentriol sebagai pembelahan sel, dan yang selanjutnya adalah lisosom, berfungsi sebagai pencernaan seluler enzim hidrolitik. Bagian yang selanjutnya adalah sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat cairan plasma. Lalu bagian yang selanjutnya lagi adalah mitokondria. Di dalam bagian ini terjadi respirasi sel. Kemudian ada juga ribosom, fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Bagian yang kedelapan adalah retikulum endoplasma halus. Ia berfungsi sebagai sintesis lipid dan metabolisme karbohidrat. Lalu yang terakhir ada retikulum endoplasma kasar. Fungsinya sebagai sintesis protein. Demikianlah beberapa bagian dari sel tumbuhan dan sel hewan. Saya juga sudah menjelaskan tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.